Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Christina Wijaya dengan NIM 182211106. Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin mengenai Confibake, Automatic Oven Timer. Nah, jadi pertama-tama kita bahas tentang latar belakangnya dulu ya, latar belakang masalahnya. Jadi, kegagalan dalam pembuatan kue itu sering kali terjadi dan biasanya kegagalannya itu terjadi saat proses pemanggangan. Jadi pas sudah mau selesai bikin kuenya, malah gagal. Contohnya nih, kita lihat di sini ada gambar ready nastar gerhana bulan ya sis ya, gerhana bulan gitu. Padahal nih gosong ya teman-teman. Jadi nastarnya itu gosong dan mungkin karena kelamaan juga dia masaknya. Jadi gambar ini tuh ngingetin aku sama tante aku yang beberapa waktu yang lalu pas 3 hari deh sebelum Imlek tahun ini, dia tuh cerita kalau, kue nastar yang dia buat itu gosong gara-gara dia tinggal. Nah, jadi kan bikin kue kan lama, manggang kue kan lama, gak mungkin kan orang-orang kayak melongo nungguin di situ di depan oven aja. Nah, jadi tante aku ini akhirnya ngurusin anak dia yang masih kecil gitu. Terus dia lupa deh kalau ada kue yang dia panggang. Ujung-ujungnya pas dia balik lagi udah gosong. Jadinya dia rada-rada kapok gitu buat kue karena kan rugi ya gitu. Nah, terus ada dua gambar lagi nih. Ayam sama anjing. Makan apa ya? Kan kayak kue gitu ya. Kue apa? Kue sus. Ya ini kue sus tapi gosong nih, lihat tadi gosongnya. Kayak ada item-item gitu. Nah, ini tuh jadi tetangga aku, tetangga aku itu tuh pembuat dan penjual kue. Jadi dia tuh sebenarnya biasanya jual kue itu pas hari raya doang, jual kue yang kayak bolu lapis, kue kering gitu-gitu. Nah, tapi belakangan ini dia mau coba jual kue sus nih, kue yang umum gitu yang bisa dimakan kapan aja. Nah, tapi lucunya pas aku perhatiin tuh kayak beberapa hari sekali tetangga aku pasti datang buat ngasih sebungkus kue sus gosong ke tante aku. Loh, kenapa ngasih ke tante aku? Ya karena tante aku tuh memelihara ayam yang banyak kayak gini. Salah satunya. Terus tak sepupu aku yang rumahnya di sebelah tante aku juga melihara anjing. Nah, jadi kue sus yang gosong ini kan nggak bisa dijual nih. Nah, jadinya dikasih ke tante aku. Jadi bisa dipakai buat kasih makan ayam gitu. Karena ayam pemakan segalanya gitu kan. Nah, jadinya aku jadi sering lihat deh ayam makan kue sus. Terus kadang-kadang dimakan juga nih oleh anjingnya sepupuku. Ya tahu sih kenapa dia mau makan kue sus ya. Mungkin karena ada telurnya di dalamnya. Nah, kejadian ini tuh bikin aku bertanya-tanya nih. Kok bisa sih pembuat kue yang udah lama buat kue sering banget ngasilin kue yang gosong kayak itu tuh bisa kayak berbulan-bulan gitu loh dia beberapa hari sekali ngasih ngasih gitu kayak aku penasaran kok bisa sih gitu. Akhirnya aku nanya nih ke tetangga aku dan ternyata penyebabnya itu kue sus ini cara masaknya tuh rada beda sama kue-kue biasanya karena suhu pemanggangannya tuh lebih tinggi dari harus lebih tinggi dari biasanya kalau enggak agak kurang enak gitu soalnya kan kue sus tuh luarnya crunchy-crunchy kering gitu dalamnya creamy kan. Nah, jadi si petugas yang manggang kue sus ini kurang mahir nih. Jadi masih masih belum hebat lah gitu. Jadinya dia itu sering nggak sadar kalau si kue sus ini ternyata udah gosong, udah mulai gosong, tapi belum diangkat. Nah, ujung-ujungnya beberapanya gosong deh gitu. Makanya makanya bisa ngasilin banyak kue sus gosong. Tapi lambat laun sudah mulai membaik kok ini. Nah, belum lagi ke masalahnya. Jadi dari masalah-masalah ini tuh kita jadi tahu kalau faktor penyebab kegagalan pembuatan kue, apalagi di proses pemanggangannya itu kira-kira gara-gara kelupaan, terus gara-gara sibuk ngerjain hal lain selama pemanggangan kue, terus kurang mahir, dan yang terakhir juga kurang kurangnya pemahaman orang-orang mengenai suhu dan waktu yang pas untuk setiap jenis kue yang berbeda kayak kue sus tadi. Jadinya banyak yang kejadian gosong kayak gitu. Nah, ini tuh disayangkan karena
kegagalan pembuatan kue ini pastinya merugikan dalam segi ekonomi dan juga lingkungan. Nah, dari segi ekonomi, kegagalan ini tuh ya jelas ya, kita kayak buang-buang uang, ngabisin uang buat beli bahan, tapi ujung-ujungnya kuenya nggak bisa dimakan gitu. Nah, kalau dari segi lingkungan, kue yang nggak bisa dimakan tadi gara-gara gosong itu bakalan jadi sampah makanan dan ini tuh bakal memperparah efek gas rumah kaca karena pembusukannya. Jadi lama-lama bakal memperparah pemanasan global juga gitu. Jadi, karena adanya masalah ini, kita tuh butuh suatu solusi, suatu sistem yang bisa membantu pembuat kue supaya dapat meminimalisir kegagalan dalam pembuatan kue ini. Misalnya dengan mengeset waktu dan suhu yang pas untuk setiap jenis kue, gitu. Nah, dari masalah tersebut terbitlah suatu solusi. Solusi yang dipilih yaitu timer oven portable yang dilengkapi dengan opsi pilihan beberapa jenis kue dan terintegrasi dengan web server. Jadi, timer ini tuh bakalan bisa ditempelin ke oven. Jadi nggak perlu beli oven baru lagi, gitu. Kan memang ada sih ya, oven listrik sekarang kan ada yang ada timernya, tapi kan kebanyakan belum ada yang opsi jenis kue. Tapi kalau buat yang itu, orang-orang itu harus beli baru, padahal orang-orang tuh masih banyak yang pakai oven gas gitu, yang masih peninggalan zaman dulu gitu-gitu. Terus masih banyak yang oven gas gara-gara lebih murah juga, soalnya oven listrik kan daya listriknya tinggi gitu. Selain itu, buat industri-industri kue yang kecil-kecilan kayak tetanggaku, itu juga nggak akan mungkin beli oven listrik yang notabene kapasitasnya kecil, karena bakal rugi. Nah, dia butuh kapasitasnya besar, kayak oven gas yang warna hijau yang besar banget itu. Nah, itu kan nggak ada timernya kan, jadinya susah gitu. Makanya kita ada timer oven portable sebagai solusinya. Nah, ada yang menarik nih, ada opsi pilihan beberapa jenis kue. Jadi, karena banyak orang nggak tahu kalau tiap kue itu harus beda-beda, suhu dan juga waktu pemanggangannya, jadi bakal disediain opsi pilihan jenis kue di solusi ini, supaya orang-orang yang nggak tahu tuh bisa langsung klik aja jenis kue yang dia pengen panggang gitu. Jadi langsung diatur oleh si sistemnya, suhu dan waktu yang diperlukan, begitu. Terus yang tadi pengguna juga nggak perlu beli oven baru, terus bisa dipasang di jenis oven apapun. Terus karena ini tuh terintegrasi dengan web server, jadi kita tuh bisa akses si timer oven portable ini dari HP kita masing-masing nih. Dan dan ini tuh kita tuh bisa lihat suhu dan sisa waktu pemanggangan kue di website itu. Jadi kita bisa tinggalin kemana-mana nih. Misal kalau kita lagi manggang terus kita mau kayak yang tadi kayak tante aku mau ngurusin anaknya dia bisa tinggalin terus dia kalau mau lihat udah matang atau belum tinggal lihat di HP gitu jadi nggak repot buat bolak-balik gitu kan. Nah, terus bakal dikasih notifikasi juga nih kalau sudah matang jadi kita tinggalin aja nggak usah terlalu ditungguin lagi gitu. Jadi meskipun kita tinggalin kuenya tetap aman gitu. Nah, karena ini tuh terintegrasi dengan web server jadi otomatis pilihan jenis kuenya bakal lebih banyak nih, soalnya nggak tergantung pada tombol yang ada di sistem itu. Jadi kita bisa lihat dari HP, jadi bisa di-scroll lebih banyak lagi, dan bisa diupdate secara berkala juga kalau ada tambahan jenis kue ataupun ada perbaikan ke jenis kue yang suhu dan waktunya kurang pas. Terus tapi kekurangannya ini tuh nggak umum di kalangan masyarakat ya karena belum ada sama sekali ya yang nempel-nempel timer oven gitu ke oven. Terus kita juga butuh koneksi internet nih karena bakal mengakses website gitu. Lanjut, jadi kira-kira gimana sih cara skenario penggunaan produknya? Jadi ada dua skenario. Yang pertama ini dulu. Ini tuh skenario saat pengguna mau manggang kue, mau pakai pakai si Confi Bake ini untuk bantu dia manggang kue. Jadi gimana? Ini tuh pertama pengguna bakal meletakkan adonan kue di dalam oven.
Jadi dia bakal taruh dulu adonan kuenya, terus dia bakal buka HP-nya, buka si website Confibake, kemudian pengguna bakal memilih jenis kue yang mau dipanggangnya. Jadi misal dia mau memanggang nastar nih, jadi dia tinggal pilih nastar di situ, terus klik. Terus website bakal menerima inputan user tadi dan mentranslasi pilihan kuenya jadi data suhu dan waktu pemanggangan buat diproses oleh si hardware-nya nanti. Terus, nah, untuk diproses hardware, si website akan mengirimkan data ke server, dan server bakal meneruskannya ke hardware. Hardware bakal mengeset waktu sesuai data, lalu memutar knob pengatur suhu atau api yang kayak di kompor itu sesuai data. Jadi, dia bakal ngatur suhunya lewat itu. Dan dia bakal mendeteksi suhunya setiap 20 detik sekali dengan sensor suhu yang ada di dalam oven. Jadi ada sebagian sensor yang di dalam oven, ada juga yang mesinnya itu si CPU-nya bakal ada di luar oven. Jadinya nggak akan rusak gitu karena yang di dalam cuma sensor dan sensornya memang tahan sama panas gitu. Terus gimana sih caranya si hardware itu bisa mutar knob? Nanti bakal ada servo. Servo itu nanti bakal ditampilin di slide-slide selanjutnya. Itu bakal bisa memutar knob itu jadi secara otomatis gitu dia muter. Terus habis deteksi suhu bakal kalau dia ada perubahan suhu yang nggak sesuai sama data tadi, bakal diatur lagi nih knobnya biar lebih sesuai gitu. Dan kalau dan dia juga bakal mengirimkan data suhu dan sisa waktu ke server supaya bisa ditampilin nanti. Terus, kalau sudah mencapai waktu yang di-set, maka si oven bakal dimatiin. Jadi, bakal muter knob lagi buat matiin. Dan si server bakal meneruskan data itu ke website lagi. Website bakal menerima dan membaca data, lalu mengirimkan notifikasi kalau kue sudah matang. Dan user akhirnya bisa baca notifikasi itu dan mengambil kuenya dari oven. Begitu. Lanjut, ini yang ada yang kedua. Yang kedua ini kalau user cuma mau ngecek doang nih, kira-kira kapan sih matangnya gitu. Nah, jadi yang pertama nih kondisinya udah pemanggangan udah dimulai ya. Jadi mendeteksi suhu selama 20 detik si hardware-nya. Kemudian kalau udah mencapai waktu yang di-set, bakal matiin oven, jadi kayak yang tadi lagi. Terus mengirimkan data suhunya dan sisa waktu ke website melalui server. Terus si website bakal menampilkan informasi suhu dan sisa waktu pemanggangan. Jadinya user bisa membuka websitenya dan melihat informasinya. Begitu. Nah, ini nih desain perangkat keras. Desain hardware-nya si Confibake tadi. Jadi, di sini bakal ada kotak gitu. Kotaknya bakal isi CPU-nya atau microcontroller-nya namanya ESP32 gitu. Nah, terus si ESP32 ini tuh kayak mesin otaknya gitu dari semua ini. Terus dia bakal terhubung ke 3 komponen nih. Pertama ada ini tuh layarnya. Jadi layarnya tuh bakal menampilkan jenis kue apa yang lagi dipanggang, terus berapa sisa waktunya dan suhunya berapa saat itu gitu. Terus ini juga bakal tersambung ke sini ke ini namanya si sensornya. Jadi sensornya itu bakal ada pelindungnya dari besi gitu. Jadi supaya nggak rusak gitu sensornya kayak di bagian batang-batangnya. Terus supaya sensornya juga bisa berdiri tegak di dalam oven tanpa kena tanpa kena langsung bagian besinya karena sensornya bagian yang atas buat deteksinya supaya deteksinya itu lebih akurat gitu. Terus di sini ada servo. Servo itu kayak gini bagian atasnya. Jadi servo itu untuk nunjukin untuk mutar knob maksudnya, untuk mutar knob supaya si suhunya bisa berubah gitu. Terus ini juga bakal ada kabel, nanti bakal lebih panjang karena ini tampilannya supaya lebih cantik, jadi ya dilurus aja gitu. Tapi nanti ya pastinya lebih panjang supaya bisa nyampe ke dalam oven dan nyampe ke knobnya gitu. Lanjut, ini dari tampak kiri kanannya ya. Ini yang servo tadi, terus ini ada si sensor. Kemudian ini desain user interface-nya nih, desain website-nya buat
diakses oleh pengguna. Jadi di sini ada namanya, terus status pemanggangan. Kalau on ini berarti lagi hidup nih, lagi dipakai, lagi manggang gitu. Terus sisa waktunya berapa? Misalnya di sini 15 menit nih. Terus suhunya ada 180 derajat Celcius saat itu. Dan jenis kuenya apa? Lagi manggang cheesecake ternyata. Terus kalau ini udah selesai atau pas kita mau mulai manggang lagi, kita bakal pilih kue di sini. Kayak ada cookies, Gingerbread, pizza, croissant, terus bisa di scroll ke bawah sampai ketemu yang kita mau, terus nanti pas kita klik dia bakal kayak gini nih. Terus kalau udah si tombol panggang ini bakal bisa dipencet. Jadi pas dipencet langsung deh si bagian atas ini ganti jadi jenis kuenya apa, pizza gitu, terus statusnya on, terus sisa waktunya berapa dan seterusnya. Tapi ini nggak bisa dipencet kalau ini masih ada ya, kan kan alatnya cuma satu gitu ya. Gitu deh. Terus ini nih buat skema rangkaiannya dan pemilihan teknologi. Jadi aku mau jelasin tentang teknologinya dulu. Kenapa aku pakai ASP32? Karena ASP32 itu eh, kompatibel sama berbagai perangkat yang aku pakai. Ini servo, misalnya ini OLED display, sama sensor suhunya. Ini bukan ini ya namanya, ini gara-gara nggak ada gambarnya aja gitu. Terus ASP ini juga sudah terintegrasi dengan WiFi, jadinya sudah aman nih, nggak perlu tambahan komponen apapun buat ngubunginya ke web server kita gitu. Terus, kenapa aku pakai OLED display? Karena tampilannya tuh lebih bagus daripada LCD biasa, terus dia itu juga lebih tahan terhadap panas, dan dia itu lebih kecil ukurannya daripada LCD yang besar, yang panjang gitu. Nah, kemudian kenapa aku pakai sensor? Nah, ini sensornya apa dulu ya? Belum aku sebutin. Jadi sensor suhunya itu namanya RTD PT100. Jadi RTD PT100 gitu ya. Resistance, Temperature, Distance, PT-nya dari platinum berarti. Platinum 100 gitu. Nah, kenapa aku pakai RTD PT100 tadi, aku sebutnya PT100 saja, itu karena kita itu butuh sensor yang high level nih, yang bisa deteksi suhu sampai 300 derajat Celcius maksimalnya buat oven. Dan sensor-sensor biasanya kayak ada asing ini misalnya itu tuh nggak bisa sampai setinggi itu, mayoritas kayak cuma sampai 85 sampai 125 derajat Celcius. Jadinya kita butuh yang lebih tinggi, dan sensor yang tadi PT100 itu biasanya dipakai di industri, jadi kayak di pabrik-pabrik gitu, supaya bisa mendeteksi segala hal segala hal dalam urusan produksi barang gitu kan, soalnya kan bakal banyak yang panas gitu kan di sana. Terus akurasinya juga lebih tinggi sensornya yang PT100 itu, jadinya lebih aman lah gitu, lebih akurat dan juga lebih tahan. Terus kenapa aku pakai servo? Karena servo ini tuh em, digunain untuk tadi muter knob si knob kompor atau knob si ovennya. Jadi secara otomatis dia bisa kayak muter gitu. Nah, tapi karena tangannya ini kecil, nanti kayaknya bakal ditambah lagi tangannya supaya bisa pas gitu pas mau muterinnya. Begitu. Terus ini rangkaiannya ya, jadi si SP32 dihubungin ke OLED display, nanti ini posisinya bakal kayak depan belakang di kotaknya, yang kelihatan cuma si OLED-nya aja. Terus bakal disambungin juga si SP-nya ke sensor, terus ada yang disambungin juga ke servo gitu. Nah, terus ini ngomong-ngomong power supply-nya dari baterai ya, baterainya ada dua yang 3,7 volt begitu. Udah deh, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih.